Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353-00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqiymus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang insyaallah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka mempelajari sedikit dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengertian dari tadwinus sunnah, kemudian bagaimana keadaan penulisan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sana ada hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Qur'an. Namun juga ada hadis yang menerangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menulis selain Al-Qur'an. Kemarin kita sudah gabungkan dari dua hadis tersebut. Sebagian ulama ada yang menggunakan metode tarjih, ada juga yang nasakh, ada juga yang menggabungkan dua hadis tersebut, yang mana larangan itu dikarenakan keadaan, ya, keadaan tertentu yang mana maslahahnya lebih besar kalau penulisan saat itu dilarang, ya. Kemudian juga kemarin kita singgung sedikit pada zaman sahabat, sikap Khulafaur Rasyidin, ya, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga membolehkan menulis. Contohnya adalah tulisan beliau kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang sedekah, Juga pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga pernah menulis kepada
sahabat Utbah ibn Farqad radhiyallahu anhu. Ya, meskipun ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwasanya beliau melarang. Namun di sini larangannya diambil karena ada keadaan tertentu. Karena ada keadaan tertentu disebutkan bahwasanya beliau melarang penulisan selain Al-Qur'an karena takut nanti kalau manusia lari dari Al-Qur'an, lalai dari Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana kemarin Imam Bukhari merajihkan bahwasanya hadis tentang larangan menulis itu mauquf, yaitu merupakan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara sebab para sahabat melarang atau beberapa sahabat melarang penulisan selain Al-Qur'an, yaitu diantaranya yang disebutkan di awal tadi, yaitu agar manusia tidak lalai dari Al-Quran. Ya. Kemudian diantara sebab yang lainnya, karena mereka takut ketika mereka sudah mengumpulkan hadis-hadis yang mereka punya, namun di sana masih ada banyak hadis-hadis yang belum mereka tulis. Mereka khawatir kalau nanti umat setelah mereka menganggap bahwasanya apa yang tidak ada dalam tulisan mereka itu bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mencukupkan dengan periwayatan secara lisan, tanpa ada penulisan, karena mereka khawatir seperti itu. Ya, karena mereka atau pada saat itu susah sekali untuk mengumpulkan semua hadis. Ya, untuk mengumpulkan semua hadis, sedangkan mereka saat itu juga masih dalam proses pengumpulan Al-Qur'an. Ya. Taib. Kemudian di antara contoh sahifah atau tulisan atau karangan pada zaman sahabat, ada sahifah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, juga ada sahifah Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Kemudian ada sahifah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namun yang menulis seorang tabi'in, yang namanya sahifah As-Sahihah, yang ditulis oleh tabi'in yang bernama Hammam ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga ada beberapa karangan yang lainnya. Ya. Kemudian kita masuk ke penulisan di zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in juga masih ada beberapa dari mereka yang menganggap penulisan itu makruh. Ya. Mereka membenci penulisan selain Al-Qur'an. Di antaranya ada Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Juga ada Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Ada juga Amr ibn Dinar dan juga yang lainnya. Bahkan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz pada awalnya beliau melarang menulis selain Al-Qur'an. Ya, namun nanti di akhirnya beliau justru memerintahkan siapa kemarin? Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala untuk mengumpulkan hadis. Nanti insya Allah kita singgung sedikit. Mereka melarang penulisan hadis karena khawatir kalau orang-orang pada zaman itu bergantung dengan tulisan. Ya, kita pernah sebutkan juga pada pertemuan yang lalu. Karena apa? Ketika mereka bergantung dengan tulisan, akhirnya mereka meninggalkan hafalan. Padahal dalam menghafal itu banyak sekali manfaat, ya, dibandingkan hanya menulis. Maka para ulama zaman dahulu mereka menghafal. Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Taqyidul Ilm, beliau berkata, wa umiran nasu bihifdhis sunan. Manusia diperintahkan untuk menghafalkan sunnah, menghafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idzil isnadu qarib. Kenapa? Karena sanadnya masih dekat. Jadi jalur sanad orang yang dihafal itu masih sedikit. Karena kalau kita sekarang mungkin ada
20 orang atau 30 orang yang kita hafal. An siapa, an siapa, an siapa, an siapa. Tapi kalau pada saat itu, pada zaman tabi'in, itu masih mungkin 2 orang, 3 orang, seperti itu. Sampai ke Nabi SAW. Jadi tidak susah. Maka manusia pada saat itu diperintahkan untuk menghafal. Ya. Wal ahdu ghairu ba'id. Kemudian zaman mereka dengan zaman Nabi Muhammad SAW juga tidak jauh. Wa nuhiya 'anil ittikali 'alal kitab. Mereka dilarang untuk berpangku tangan dengan tulisan, dengan buku. Li'anna dzalika yuaddi ila ittirabil hifdhi hatta yakadu yubtil. Karena bergantung dengan tulisan itu akan membuat hafalan itu lemah, membuat hafalan lemah. Wa idza 'adima al-kitab qawiya lidzalika al-hifdh alladhi yashabu al-insan fi kulli makan. Dan kalau tulisan itu tidak ada, mereka enggak menulis, maka hafalan akan kuat. Karena mereka mau enggak mau harus hafal. Kalau enggak mereka hafal hilang. Maka mereka semangat untuk menghafal agar mereka bisa apa? Mengingatnya kemudian mengamalkannya di kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi dorongannya kuat. Tapi kalau ada tulisan, tulis dulu, enggak usah menghafal. Akhirnya enggak jadi menghafal, cuman mencukupkan dengan tulisan saja. Walihada qala Sufyan ats-Tsauri, oleh karena itu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau berkata, bi'sal mustauda atau bi'sa mustauda'il ilm al-qaratis. Seburuk-buruk tempat penyimpanan ilmu adalah apa? Kertas. Ya, seburuk-buruk penyimpanan ilmu adalah kertas. Namun disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan wa kana Sufyan yaktub, akan tapi Sufyan ats-Tsauri juga menulis. Ya, afala tara anna Sufyan dhamma al-ittikal 'ala al-kitab wa amara bil hifdh wa kana ma'a dzalika yaktubu ihtiyatan wastithaqa. Ya, kamu lihat tadi Sufyan dalam perkataannya beliau menganjurkan untuk menghafal dan membenci menulis. Namun beliau juga tetap menulis. Karena apa? Jaga-jaga kalau nanti lupa. Jadi di sini larangan menulis itu karena apa? Karena takut kalau mereka bergampang-gampang kemudian meninggalkan apa? Hafalan. Ya, meninggalkan hafalan. Wa kana ghairu wahidin minas salaf yasta'inu ala hifdzil hadits bi an yaktubahu wa yadrusahu min kitabih aw yudarrisahu min kitabih fa idza atqanahu mahal kitaba khaufan min an yattakila al-qalbu alayhi fayuaddi dhalika ila nuqsanil hifdhi wa tarkil inayati bil mahfuz. Dan tidak atau banyak sekali para salaf mereka seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, mereka juga menulis namun mereka tetap apa? Menghafal. Jadi mereka menulis kemudian menghafal, dan sebagian juga mereka mengajarkan ilmu mereka atau hadis-hadis dari tulisan mereka. Bahkan sebagian mereka ketika sudah mutqin, hafalannya sudah benar-benar hafal, sebagian dari mereka menghapus tulisan mereka. Kenapa? Karena takut kalau hati ini cenderung kemudian berpangku dengan tulisan tadi, sehingga hafalannya lemah. Itu para ulama zaman dahulu. Ya. Kemudian fayuaddi dzalika ila nuqsanil hifdz wa tarkil inayah bil mahfuz. Ya, mengantarkan kepada kurangnya hafalan dan meninggalkan perhatian terhadap apa yang dia hafalkan. Seperti itu. Ini perhatian ulama tentang hafalan. Jadi ulama zaman dahulu mereka menghafal. Ya, karena dalam hafalan itu banyak sekali manfaatnya. Karena para ulama kalau menghafal mereka tentu memahami apa yang mereka hafalkan. Nah itu kalau menulis mungkin sekedar menulis saja, nggak tahu apa yang ditulis, mungkin imla dari syekhnya kemudian ditulis begitu saja. Tapi ketika mereka menghafal itu rata-rata mereka paham apa yang mereka hafalkan, sehingga hafalan mereka kuat. Ya, sehingga hafalan mereka kuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab yang lainnya selain mereka takut untuk bergantung dengan tulisan sehingga hafalan mereka lemah, ada juga sebab yang lain, yaitu khaufu sayranil ilm ila ghairi ahlihi. Mereka khawatir kalau nanti tulisan mereka itu
jatuh kepada tangan orang yang salah. Yang mereka sudah menulis, kemudian mereka wafat, ternyata setelah mereka meninggal, tulisan mereka itu berada di tangan orang yang salah, sehingga dimanfaatkan dengan tidak pada tempatnya, tidak pada yang seharusnya. Ya, maka sebagian ulama ketika mereka sakaratul maut atau mereka merasa hidup mereka sudah tidak lama lagi, sebagian dari mereka memerintahkan murid-muridnya untuk menghapus atau membakar kitab-kitabnya. Karena takut kalau kitab mereka jatuh ke tangan orang yang salah. Ya, sebagaimana Abidah, beliau berkata, akhsha an yaliyaha ahadun ba'di fayadha'uha fi ghairi mawdi'iha. Aku khawatir kalau nanti kitabku ini setelahku jatuh pada orang yang salah sehingga mereka meletakkan pada tempat yang salah. Ya, juga Abu Qilabah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, idfa'u kutubi ila Ayyub in kana hayya wa illa fa ahriquha. Beliau berwasiat, kalau aku meninggal antarkan kitabku ini kepada Ayyub. Jadi beliau berwasiat untuk memberikan kitabnya kepada orang yang beliau percayai. In kana hayya, kalau dia masih hidup, wa illa fa ahriquha. Kalau tidak, maksudnya kalau Ayyub ini sudah meninggal, maka bakarlah kitabku. Ini kekhawatiran para ulama, ya, dan juga perhatian ulama, ya, terhadap orang-orang setelahnya. Karena takut takut kalau kitabnya yang asalnya banyak manfaat, namun ketika jatuh pada tangan orang yang salah, sehingga mereka memanfaatkan apa yang ada dalam kitabnya untuk justru malah dibalik yang harusnya hak menjadi yang batil. Ya, karena banyak sekali yang seperti itu. Sampai saat ini dalil dari orang-orang ahlul haq dan ahlul batil bisa jadi sama, cuman istidlal mereka yang berbeda. Ya, istidlal mereka yang berbeda. Juga sebagian dari mereka membenci atau membenci menulis, karena sebagian dari mereka dalam tulisan mereka itu ada ijtihad mereka, ya, pendapat-pendapat mereka. Mereka khawatir kalau pendapat mereka ini dianggap menjadi hadis. Ya, mereka khawatir kalau pendapat mereka ini menjadi hadis, atau juga kekhawatiran mereka dikarenakan manusia justru malah sibuk dengan pendapat-pendapat para ulama. Misalkan ulama fulan A, ya, dalam hadis tertentu ada pendapat beliau ini. Ulama yang lain dalam hadis tertentu ada pendapat ini yang mungkin berbeda, sehingga justru manusia malah sibuk membanding-bandingkan pendapat-pendapat mereka ini, sehingga malah meninggalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu beberapa sebab para tabi'in membenci menulis hadis, ya, membenci menulis hadis dan menekankan umat manusia pada saat itu untuk untuk menghafal. Yang menekankan para thalabatul ilm untuk menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga ada beberapa, tentu sebagian tabi'in tadi membenci, juga ada sebagian yang lainnya yang menganjurkan untuk menulis. Sebagaimana tadi Abu Qilabah, beliau menulis. Bahkan beliau berkata, al-kitabatu ahabbu ilayya minan nisyan. Menulis lebih aku sukai daripada lupa. Maka beliau tadi menulis, kemudian kitab-kitabnya disuruh untuk diberikan kepada Ayyub kalau masih hidup. Tapi kalau tidak, maka dibakar tadi. Ya. Kemudian juga Sa'id ibn Jubair, beliau pernah berkata, kuntu aktubu inda Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Aku pernah menulis di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sahifati hatta amla'aha. Di kertas-kertasku sampai aku penuhi seluruhnya. Udah penuh kertas-kertasnya, thumma aktubu fi dhahri na'li. Aku tulis di di sendalku, di bawah itu, di punggung sendalku itu ditulis sama beliau. Karena enggak punya kertas lagi. Ya, thumma aktubu fi kaffi. Sendalnya udah enggak cukup, aku tulis di telapak tanganku. Itu menunjukkan menulis juga penting. Namun jangan sampai meninggalkan hafalan tadi. Ya, jangan sampai meninggalkan hafalan tadi.
Kemudian pada zaman tabi'in itu sudah mulai ada pengumpulan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini diprakarsai oleh Khalifah Abdul Aziz bin Marwan, ya, ayah dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau pernah menulis kepada Katsir ibn Murrah al-Hadrami. Ya, beliau memerintahkan untuk menulis hadis-hadis yang beliau dengar, yang Katsir ibn Murrah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis Abu Hurairah sudah terkumpul. Ya, seperti itu. Ini termasuk pengumpulan yang pertama. Ya, cuman di sini pengumpulannya tidak seperti pengumpulan pada zaman Umar ibn Abdul Aziz. Baru nanti setelah ayahnya tadi datanglah Umar ibn Abdul Aziz, beliau memerintahkan pertama kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya, namun belum selesai pengumpulannya. Maka kemudian beliau juga memerintahkan kepada siapa? Kepada Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Baru pada saat itu di tangan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hadis. Ya, terkumpul hadis, kemudian hadis tersebut disebarkan ke negara-negara kaum muslimin seluruhnya. Sehingga Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala disebut awwaluman dawwana al-hadis, orang yang pertama kali menyusun atau mengumpulkan hadis. Ya, pengumpulan di sini maksudnya adalah pengumpulan secara besar-besaran. Ya, dikumpulkan semua semaksimal mungkin, sebanyak mungkin yang beliau bisa. Ya, kemudian setelah itu pengumpulan untuk tujuan disebarkan kepada umat Islam. Ya, adapun penulisan sebelum-sebelumnya itu rata-rata kitabahnya sifatnya syakhsiyah, individual, hanya untuk sendiri. Karena tadi takut kalau lupa, sehingga mereka tulis, kemudian kalau lupa mereka bisa murojaah. Ya, maka ketika mereka wafat tadi disebutkan, sebagian dari mereka memerintahkan untuk dihapus atau dibakar. Karena tujuannya apa? Untuk sendiri. Adapun Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala tujuannya adalah untuk disebarkan. Ya, untuk disebar luaskan. Maka beliau mendapat julukan awwalu man dawwanal hadis, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sejarah tentang penulisan. Ya, sedikit sejarah tentang penulisan. Kemudian perkembangan tadwinus sunnah. Perkembangan tadwinus sunnah dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang. Untuk memudahkan perkembangannya kita bagi menjadi 5 periode. Yang pertama itu adalah al-hifdzu wal kitabatus syakhsiyah. Yang pertama adalah menghafal, kemudian penulisan namun sifatnya syakhsiyah, individual. Itu tepatnya pada abad pertama. Pada abad pertama Hijriyah, ya, abad pertama Hijriyah, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekitar tahun 100 Hijriyah. Itu secara umum pada saat itu mereka mengandalkan hafalan dan juga penulisan, namun penulisannya sifatnya apa? Sifatnya syakhsiyah, individual. Ya. Sebabnya sudah kita sebutkan di awal tadi, karena takut kalau tercampur dengan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, takut kalau manusia meninggalkan Al-Quran, takut kalau jatuh kitabnya ke tangan orang yang salah. Ya. Kemudian zaman yang kedua itu nanti zamannya Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Pengumpulan hadis secara besar-besaran. Pengumpulan hadis secara besar-besaran pada zaman Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Kemudian zaman yang selanjutnya, ya, periode yang ketiga, yaitu mulai adanya karangan-karangan yang berbentuk musannaf. Musannaf itu
kemarin kita sebutkan tasnif itu penulisan yang sudah dibagi menjadi bab-bab, ya, menjadi bab-bab. Jadi para ulama di awal, jadi awal yang muncul itu adalah musannaf rata-rata. Namanya musannaf, seperti musannaf Abdul Razak, musannaf Ibnu Abi Syaibah yang sampai kepada kita. Walaupun di sana ada musannaf lainnya, namun tidak sampai kepada kita. Ya, ada musannaf yang penting yang tidak sampai kepada kita kitabnya, namun ada nukilan para ulama sebagian, ya, enggak semuanya. Itu ada musannaf Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala. Ya. Itu musannaf adalah karangan yang tadi sudah dibagi menjadi bab-bab, rata-rata bab fikih. Ya, seperti itu. Namun di situ masih campur dari hadis Nabi SAW, ada juga aqwalus sahabah, perkataan para sahabat, ada juga aqwalut tabi'in, ada juga perkataan tabi'in dan yang setelahnya. Jadi belum khusus hadis. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mengumpulkan semua ilmu. Seperti itu. Ya, biasanya kalau masih awal seperti itu. Kalau sebisa mungkin dikumpulkan semuanya. Baru nanti yang setelahnya memisah-misah lagi, memilah-milah lagi. Ya, maka setelah musannaf muncul musnad, seperti musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala yang berisi sekitar 30.000 hadis. Ya. Itu beliau susun dari atau dengan urutan sahabat, sesuai dengan sahabat. Sahabat fulan hadisnya apa saja. Ya, beliau mulai dengan Asyarah Mubasysyirina bil Jannah kalau enggak salah. Ya, beliau mulai dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja? Kemudian beliau sebutkan hadis-hadisnya. Ya, jadi sesuai urutan sahabat. Baru nanti setelah itu beliau sebutkan Badriyin. Kemudian nanti beliau setelah sahabat yang memiliki fadilah-fadilah khusus selesai, beliau urut dari abjad. Pertama Hamzah dan seterusnya. Alif ba ta. Ya, sahabat yang awal hurufnya alif misalkan disebutkan siapa, kemudian hadisnya apa saja. Seperti itu. Ya. Musnad itu asalnya adalah apa? Karangan yang berisi hadis-hadis yang marfu', yang tersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu muncul kitab-kitab seperti Shihah. Ya, Shihah adalah kitab-kitab yang khusus hadis-hadisnya, hadis-hadis yang sahih. Muallifnya mengkhususkan kitabnya berisi hadis-hadis sahih menurut muallif tentu. Menurut muallifnya, ya, maka kita sebutkan ada Sahih Bukhari, ya, Sahih Imam Bukhari, ada Sahih Muslim dan yang lainnya, ya. Kemudian juga ada kitab-kitab sunan, ya. Sunan adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, ya, hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum. Yang lebih luas dari itu ada namanya Al-Jami'. Kalau Al-Jami' itu enggak cuma hukum, tapi di sana ada juga tentang akidah, tentang adab, tentang akhlak, tentang sirah. Ya, sebagaimana Sahih Bukhari itu jami', Al-Jami' As-Sahih, ya, Al-Jami' As-Sahih. Beliau jami', jadi enggak cuma fikih saja, tapi ada akidah dan yang lainnya, namun beliau khususkan kitabnya berisi hadis-hadis sahih. Ya. Kalau Kutubus Sunan itu apa? Hadis yang hanya berisi ahadits al-ahkam, hadis-hadis yang berisi atau berkaitan tentang hukum-hukum fikih tentunya. Ya. Kemudian setelah periode ketiga, ya. Tadi pertama hafalan dan penulisan syakhsiyah, penulisan individual. Kemudian yang kedua ada pengumpulan secara besar-besaran pada zaman Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Kemudian periode ketiga mulai ada muncul namanya musannaf. Ya, inti karangannya sudah terbagi tadi, sudah ada bab-babnya tertentu. Ya, ada musannaf, ada musnad, ada sihah, ada sunan. Ya. Baru setelah itu ada masa istikmal. Ya. Melengkapi apa yang kurang pada periode sebelumnya. Ya, ini muncul namanya kitab-kitab nanti Mustadrak. Ya. Mustadrak adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang sesuai dengan syarat kitab tertentu namun tidak dikeluarkan oleh muallifnya. Jadi biasanya mustadrak itu mustadrak misalkan tentang Sahih Bukhari. Ya, mustadrak tentang Sahih Bukhari maka berisi hadis-hadis
yang sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari namun tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Ya, itu mustadrak. Ada namanya nanti mustakhraj. Mustakhraj itu adalah kitab, tadi misalkan mustakhraj ala Imam Al-Bukhari. Jadi muallif mustakhraj ini mengeluarkan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari namun menggunakan sanad selain sanadnya Sahih Imam Bukhari. Seperti itu. Kalau mustadrak tadi hadisnya tambahan hadis. Kalau ini hadisnya sama namun sanadnya yang berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu periode terakhir adalah tahdzib, kemudian tertib wa khidmah. Ya. Apa namanya? Penyusunan atau perapian gitulah, ya. Merapikan apa namanya? Karangan-karangan sebelumnya. Ya, atau khidmah. Khidmah itu contohnya misalkan syarah. Ya, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Ya, atau mungkin nanti ada khidmah yang bentuknya mengumpulkan hadis dengan sifat tertentu seperti misalkan hadis qudsi. Ya, kitab ini khusus untuk hadis qudsi. Ya, kitab ini untuk hadis yang mutawatir dan juga yang lainnya. Atau kitab dengan judul khusus, misalkan kitab tentang akhlak, seperti itu. Ini mulai apa namanya? Periode yang terakhir, periode kelima. Ya, periode kelima. Jadi periode pertama adalah apa? Menghafal, kemudian hifdz syakhsiyah. Ya, menghafal, kemudian kitabah syakhsiyah, kemudian menulis, namun menulisnya apa? Secara individual. Itu pada abad pertama. Kemudian periode kedua itu sekitar abad kedua sampai abad ketiga, dan ini periode yang kedua itu apa namanya? Abad pertama dan abad kedua. Ya, abad kedua atau abad kedua awal-awal abad kedua. Ya, zaman Umar bin Abdul Aziz atau Imam Az-Zuhri. Karena Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Ya, jadi awal-awal abad kedua. Ya, awal-awal abad kedua itu adalah apa? Periode pengumpulan hadis secara besar-besaran. Kemudian pertengahan abad kedua sampai akhir abad ketiga itu tadi muncul yang namanya musannaf, ya, muncul yang namanya musnad, sihah, kemudian sunan, atau bisa disebut periode kemunculan sumber atau rujukan-rujukan asli atau rujukan-rujukan pokok, ya, dalam ilmu hadis. Ya, rujukan-rujukan pokok dalam ilmu hadis itu pada pertengahan abad kedua sampai abad ketiga, sampai akhir abad ketiga. Itu disebut dengan zaman keemasan ilmu hadis itu pada zaman itu, pada abad itu. Ya, karena munculnya apa? Masadir asliyah, sumber-sumber pokok. Ya, rujukan-rujukan pokok dalam ilmu hadis. Baru setelah itu nanti periode istikmal tadi, ya, melengkapi apa yang kurang sebelumnya. Itu abad keempat dan abad kelima. Abad keempat dan abad kelima. Kemudian abad ke-6 sampai sekarang itu para ulama hanya tadi mensyarah atau membuat kitab dengan judul khusus. Semuanya kembali kepada abad-abad yang sebelumnya. Jadi mereka hanya khidmah kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Oh, kitab ini perlu untuk ditalkhis misalkan, perlu untuk diringkas, maka mereka meringkas. Maka muncul seperti Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim. Oh, misalkan kitab ini perlu digabungkan, maka ada nanti ada kitab misalkan Al-Jam' Bainas Sahihain. Ya, di situ dikumpulkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seperti itu. Tadi misalkan hadis mutawatirah, hadis-hadis mutawatir karena enggak banyak, perlu dikumpulkan ya, supaya mudah untuk mengetahui mana hadis-hadis mutawatir. Maka mereka buat judul dengan hadis mutawatir dan juga judul-judul yang lainnya yang membantu kita untuk mempermudah memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 periode penulisan hadis atau perkembangan ilmu hadis dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Sudah bisa ya? Mau ditambah atau
mungkin sedikit ya tentang istilah misalkan kutub sittah. Ya, apa saja kutub sittah? Kita harus tahu. Karena ini apa? Sumber rujukan pokok dalam ilmu hadis. Ya, apa itu kutub sittah? Kutub sittah atau buku yang 6, ya, itu yang pertama apa? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, Sunan Abi Dawud. Ya, Sunan Abi Dawud. Kemudian Sunan Tirmidzi, atau punya Imam Tirmidzi juga bisa disebut jami' sebenarnya. Bisa disebut jami' juga. Namun lebih condong ke Sunan Tirmidzi. Ya. Kemudian Sunan Nasa'i. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Ada 6 ya. Itu urutannya. Ya, urutannya pertama apa? Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Kemudian Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Kemudian Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Sunan An-Nasa'i. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Ya, itu namanya kutub sittah. Ada yang menyebutkan kutubut tis'ah, 9. Kalau 9 apa saja? 6 yang tadi, kemudian ditambah apa? Al-Muwatta punya Imam Malik. Ya, Al-Muwatta punya Imam Malik, kemudian Al-Musnad punya Imam Ahmad, kemudian ada Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Ya, itu 9. Dihafal ya, diingat-ingat. Ya. Nama bukunya dulu. Hadisnya kalau antum bisa hafal, alhamdulillah. Ya. Namanya bukunya dulu, baru nanti kalau mau hafal hadisnya silahkan. Itu fadilah, ya. Baik. Itu mungkin sedikit yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang terakhir kita akan bahas sedikit tentang biografi Imam Bukhari insyaallah. Ya. Nanti insyaallah kita akan bahas sedikit biografi tentang Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.